kami yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, berdaya, saing global, dan sejahtera melalui pembangunan, berkelanjutan, inovasi, dan pemerataan kesejahteraan untuk seluruh rakyat. Daripada visi, kita juga mempunyai misi yang sangat unggul, yaitu yang pertama membangun sumber daya yang unggul melalui pendidikan yang berkualitas, pelatihan keterampilan, dan penggunaan karakter bangsa. Yang kedua yaitu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berbasis teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberantas korupsi. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu melindungi sumber daya alam dan mempercepat transisi energi hijau untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan menghadapi perubahan iklim. Selain visi dan misi, kami juga memiliki program kerja. Yang pertama ada membangun sumber daya manusia yang unggul, seperti program sekolah desa mandiri, meningkatkan kualitas pendidikan di desa dengan menyediakan tenaga pengajar profesional dan fasilitas pendukung. Yang kedua, mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif, seperti ekspor desa, membangun klaster desa berbasis komoditas, unggulan, dan ekspor. 10 detik terakhir. Baik, kami juga memiliki slogan, yaitu Bersama nomor 1, wujudkan Indonesia harmonis dan berkeadilan. Pasangan calon nomor urut 1, silakan. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1 atas penyampaian visi dan misinya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2. Silakan berdiri. Kepada pasangan calon nomor urut 2, dipersilakan untuk memaparkan visi dan misi Anda. Waktu Anda di 5 menit dimulai saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada panitia telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan visi dan misi serta program kerja kami. Visi kami yaitu mewujudkan Indonesia maju, berkeadilan dan sejahtera untuk semua. Adapun misinya yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi berbasis keadilan dan inovasi. Lalu yang kedua, memperluas akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur secara merata. Lalu yang ketiga, memastikan tata kelola penerimaan yang bersih, transparan, dan tidak korupsi. Adapun program kerjanya yaitu yang pertama ekonomi dan pemberdayaan rakyat, seperti program 100 juta lapangan kerja, mendukung UMKM, startup, dan investasi di sektor strategis, dan juga peningkatan bantuan subsidi bagi masyarakat kurang mampu. Dan yang kedua, pendidikan dan kesehatan, seperti pendidikan gratis hingga tingkat menengah dan beasiswa perguruan tinggi untuk mahasiswa yang berprestasi, dan juga program layanan kesehatan keliling untuk daerah yang terpencil. Dan yang ketiga, infrastruktur dan konektivitas, seperti pembangunan jalan, listrik, dan internet desa untuk mendorong ekonomi daerah, dan juga transportasi umum murah dan ramah lingkungan di perkotaan. Adapun program utamanya, pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan untuk anak muda di setiap provinsi, dan dukungan pendanaan untuk bisnis rintisan atau startup yang didirikan oleh generasi muda, dan juga program beasiswa untuk pendidikan tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Adapun manfaatnya adalah membentuk generasi muda yang unggul secara intelektual dan moral, dan meningkatkan daya saing asing tenaga kerja di pasar global. Sekian visi-misi dan program kerja yang bisa kami paparkan. Kami memiliki slogan yaitu 2 pilihan cerdas, karena nomor 2 menginspirasi, melayani. Sekian, assalamualaikum.
Tujuannya untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan inklusif melalui pemerataan akses dan penguatan solidaritas sosial. Selain itu, kami juga memiliki program utama, yaitu peningkatan program afirmasi untuk masyarakat di daerah, yaitu yang disebut 3T. Yang pertama adalah tertinggal, terdepan, dan terlantar. Lalu yang kedua adalah penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan berbasis komunitas bagi kelompok rentan. Yang ketiga yaitu program perlindungan sosial bagi lansia, difabel, dan anak-anak terlantar. Lalu yang keempat adalah peningkatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes untuk mengenangkan ekonomi lokal. Baik, selanjutnya terdapat manfaat dari program unggulan yang kami miliki seperti mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat, memperkuat rasa persatuan dan keadilan sosial di seluruh wilayah Indonesia, memberdayakan kelompok rentan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Terima kasih. Pasangan calon nomor urut 1 dipersilakan. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1 atas pemaparan program unggulannya. Selanjutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk memaparkan program unggulan Anda. Ayo bisa. Silakan. Waktu yang diberikan sama, yaitu 3 menit. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, adapun program unggulan kami yaitu Indonesia Emas Pembangunan Generasi Muda. Tujuannya yaitu mempersiapkan generasi muda sebagai pemimpin masa depan yang kompetitif, kreatif, dan berkarakter. Adapun program utamanya pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan untuk anak muda di setiap provinsi dan dukungan pendanaan untuk bisnis rintisan atau startup yang didirikan oleh generasi muda, dan juga program beasiswa untuk pendidikan tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Adapun manfaatnya adalah membentuk generasi muda yang unggul secara intelektual dan moral, dan meningkatkan daya saing asing tenaga kerja di pasar global. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 atas pemaparan program unggulan Anda. Baik, bagi para cawapres dipersilakan untuk meninggalkan mimbar. Sekarang kita akan memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab dari panelis. Pada sesi ini masing-masing pasangan calon akan menerima pertanyaan dari panelis yang telah disiapkan. Setiap pasangan calon akan diberikan waktu 3 menit untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan. Yang terhormat Profesor Najwa Amelia Putri, dipersilakan untuk menjawab. Baik, boleh ambil satu nomor untuk pertanyaannya. Oke, kita akan membuka untuk pasangan calon nomor urut 1. Oke, pertanyaan nomor 1. Baik, dipersilakan untuk mengambil pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 2. Silakan. Pertanyaan urut 2. Silakan mengambil untuk pertanyaan urut 1. Pertanyaan nomor 1. Baik, Profesor boleh tolong duduk kembali. Pertanyaan untuk Capres nomor urut 2. Baik, dengarkan dengan benar. Apakah hukuman disiplin yang diberikan bersifat mendidik atau justru menimbulkan tekanan bagi siswa?
Waktu Anda 3 menit untuk menjawab. Saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu hukuman disiplin sebaiknya dirancang untuk mendidik dan memperbaiki perilaku, bukan untuk menghukum secara defensif. Pendekatan yang manusiawi, adil, dan fokus pada pembelajaran akan lebih efektif dalam jangka panjang dibandingkan hukuman yang hanya menimbulkan tekanan. Jadi menurut saya yang pernah muda, sebaiknya para orang tua atau guru menegur siswa yang salah atau anak yang salah dengan baik, dengan tidak cara memukulnya atau membentaknya. Pertanyaan untuk pasangan nomor urut 1. Baik, capres urut 1 dipersilakan untuk berdiri. Sebagai calon pemimpin, saya percaya bahwa sekolah harus menyadari bahwa setiap siswa memiliki potensi dan cara belajar yang berbeda. Untuk itu, pendekatan yang inklusif dan diferensiasi dalam pengajaran sangat penting. Sekolah harus mampu mengidentifikasi kemampuan dan kebutuhan masing-masing siswa sejak dini melalui asesmen awal, untuk kemudian menyesuaikan metode pengajaran yang tepat. Contohnya, seperti mengidentifikasi kebutuhan siswa melalui tes diagnostik, pengamatan, dan konsultasi, menyesuaikan materi, metode, dan cara pembelajaran adaptif. Yang ketiga, melakukan kolaborasi dengan orang tua untuk mendukung siswa juga. Solusi yang lebih realistis adalah memastikan kualitas pengajaran tetap merasa Menyelesaikan sesi tanya jawab dari panelis. Sesi terakhir adalah debat. Baik, kepada calon presiden nomor urut 1 dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kepada calon presiden nomor urut 2. Meskipun program ini sangat bagus dalam mempersiapkan generasi muda, kami merasa fokus pada pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan harus lebih spesifik lagi. Pelatihan yang terlalu umum bisa jadi tidak efektif jika tidak disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Misalnya, bagaimana paslon nomor 2 memastikan bahwa pelatihan kewirausahaan benar-benar relevan dengan potensi dan kebutuhan pasar di berbagai daerah. Selain itu, meskipun dukungan pendanaan untuk startup sangat penting, paslon nomor 2 perlu menjelaskan lebih lanjut bagaimana mekanisme pendanaan ini akan dijalankan agar benar-benar menjangkau anak muda di daerah-daerah dengan akses terbatas. Apakah Anda sudah mempertimbangkan keterbatasan infrastruktur dan atau pengetahuan di daerah-daerah tertentu? Terima kasih. Pasangan calon presiden nomor urut 2 dipersilakan untuk menjawab. Izin menjawab pertanyaan paslon 1. Kami akan memastikan pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan di setiap provinsi disesuaikan dengan kebutuhan pasar lokal. Melalui riset pasar dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, kami akan merancang program ekonomi setempat agar anak muda dapat langsung memanfaatkan keterampilan yang mereka pelajari. Lalu selanjutnya, untuk pendanaan startup, kami akan memperkenalkan model pendanaan berbasis komunitas yang tidak hanya bergantung pada akses fisik, tetapi juga memanfaatkan platform digital yang dapat menjangkau daerah-daerah terkecil. Kami juga akan memberikan pelatihan mengenai manajemen usaha dan pendanaan agar para pemuda di daerah tersebut dapat memanfaatkan peluang yang ada dengan baik. Sekian dari saya. Dua.
Program afirmasi di daerah 3T penting, namun seringkali terhambat dalam implementasi. Bagaimana paslon nomor 1 memastikan pengawasan yang efektif agar sumber daya tidak terbuang sia-sia. Lalu yang selanjutnya, layanan kesehatan dan pendidikan berbasis komunitas di daerah terpencil berisiko menurunkan kualitas. Bagaimana paslon nomor 1 memastikan tenaga pengajar dan medis di daerah terpencil memiliki kompetensi yang memadai. Baik, calon presiden nomor 1 dipersilakan untuk menjawab waktu Anda 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Dan terima kasih atas kritik beserta sarannya kepada paslon nomor 2. Kami akan memperkuat pengawasan dengan sistem transparan dan melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan. Selain itu, kami akan memastikan tenaga kesehatan dan pengajar di daerah terpencil mendapatkan pelatihan yang insentif untuk meningkatkan kompetensi. Kami akan memperkenalkan pengawasan berbasis masyarakat dan teknologi untuk memastikan transparansi. Selain itu, kami akan melakukan reformasi, birokrasi, dan memberi insentif bagi daerah yang berhasil dalam implementasi program. Karena pada saat ini banyak sekali daerah-daerah terpencil yang bahkan kurang sekali pendidikan. Baik, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada kedua calon presiden dan wakil presiden serta pemirsa yang telah mengikuti debat pada siang hari ini. Semoga debat ini memberikan gambaran yang jelas tentang visi dan misi masing-masing calon. Ingat, pemilu adalah bagian penting dari demokrasi dan hak suara Anda menentukan masa depan bangsa. Baik, saya Anindya Kanaya izin pamit. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata. Selamat siang dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.